Muhammad ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita pandai puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa hingga sholat subuh berjamaah. Semoga sampai nanti akhir di Ramadan kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mohon waktunya ke Mas Cahyo yang punya waktu. Pengumuman yang pertama, insya Allah nanti malam akan diadakan kegiatan khataman. Untuk itu kami mengundang kepada semua jemaah untuk bisa mengikuti acara khataman. Dimulai setelah sholat Isya. Selesai tarawih, tarawih selesai, kemudian khataman. Baik bapak maupun ibu-ibu sama. Dan yang kedua pengumumannya adalah sholat id dilaksanakan tepat pukul 7. Dan insya Allah untuk memberikan semangat pada acara khataman, kami meminta kepada panitia untuk mempersiapkan dan meminta kepada Bapak Haji Iwan Mudharsono untuk memberikan semangat kepada jemaah di dalam hal kita melaksanakan bertadarus. Demikian pengumuman dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo Mas Cahyo untuk mengembalikan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah bermaksud dari rahmat Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga di pagi hari ini kita masih kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini akan kami sampaikan mengenai amalan di sebelum hari terakhir, walaupun Idul Fitri atau puasa tinggal beberapa hari lagi. Dan setelahnya kami menyampaikan ini, semoga kita masih berkesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan dan melaksanakan amalan ini. Diriwayatkan dari hadis ini dari riwayat Muslim dari Aisyah, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Hadis ini menunjukkan keutamaan semangat beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Nah ini tinggal besok hari terakhir, monggo Bapak Ibu kita maksimalkan ibadahnya. Hadis ini menceritakan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling giat dalam beribadah dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu-waktu dengan meningkatkan kualitas ketaatan beribadah, bertakarub, beriktikaf dan mengajak anggota keluarga untuk beribadah. Kesungguhan beliau di 10 hari terakhir melebihi kesungguhan beribadah di waktu lain. Kalimat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir menunjukkan anjuran untuk tidak kendor dalam beribadah di akhir Ramadan sebagaimana fakta di masyarakat. Hadis ini menunjukkan keistiqomahan beliau dalam giat beribadah sepanjang Ramadan. Semua hari di bulan Ramadan sangat istimewa dan semua muslim disarankan untuk melakukan ibadah dengan baik. Namun di 10 hari terakhir ini atau di 10 hari terakhir Ramadan ada banyak keutamaan, di
di sepertiga bulan terakhir itu, hingga Rasulullah mengencangkan ibadahnya. Setidaknya kesungguhan beliau ini disebabkan beberapa faktor, antara lain yang pertama, 10 hari terakhir merupakan penutup bulan Ramadan yang penuh berkah, dan setiap amalan manusia dinilai dari amalan penutupnya. Kedua, 10 malam terakhir adalah malam-malam yang paling dicintai Rasulullah SAW. Ketiga, kerinduan akan keindahan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang keutamaan beribadahnya melebihi beribadah panjang 1000 bulan. Yang keempat, beliau memberikan contoh kepada umatnya agar tidak terlena dalam kesibukan mempersiapkan kebutuhan hari raya. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu di media massa atau media TV, bagaimana masyarakat pada umumnya malah sibuk untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya. Terus yang selanjutnya, kalimat melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut sebagai anjuran dan keteladanan Rasulullah SAW dalam memotivasi umatnya untuk menambahkan giat beribadah di seluruh hari terakhir Ramadan dengan mencontohkan beberapa amalan, antara lain yang pertama, memperpanjang sholat malam. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW tidak tidur. Lambung beliau dan para sahabat amat jauh dari tempat tidur. Beliau menggunakan malam-malam tersebut untuk beribadah, sholat, zikir, dan lain-lain hingga waktu fajar. Kebiasaan beribadah di 10 hari terakhir ini ditularkan beliau kepada seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menikmati bagaimana beribadah sepanjang malam, bagaimana penuturan Aisyah Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang atau bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Meningkatkan sedekah menjadi salah satu amalan utama di 10 hari terakhir sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan, serta sebagai penyempurna ibadah puasa dan ibadah-ibadah individu lainnya. Karena tidaklah sempurna keimanan dan kualitas ibadah seseorang kecuali jika adanya keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16 yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang ketiga adalah iktikaf, yang berarti berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seseorang keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia. Iktikaf memiliki kekhususan dan aktivitas, yaitu masjid dengan aktivitas ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, sholat sunnah, bersolawat, bertaubat, beristighfar, dan lain sebagainya. Nah, iktikaf lebih ditekankan memasuki 10 malam terakhir Ramadan sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang keempat adalah tilawah Al-Quran. Meningkatkan membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah utama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak sedikit umat Islam yang larut dalam tilawah Al-Quran sepanjang malam, baik di masjid maupun di rumah. Tilawah Al-Quran adalah ibadah ringan dan memiliki keutamaan yang besar. Tradisi mengejar khataman Al-Quran sebagaimana di Masjid Kalimah Suga ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pribadi Muslim, khususnya mereka yang setiap hari bergulat dengan aktivitas pekerjaan, sehingga khataman Al-Quran sebagai satu target realistis. Nah, itulah beberapa amalan penting di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga waktu yang masih ada 2 hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Kita manfaatkan
semaksimal mungkin sebagai bekal kita di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.